mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Atau memandirikan murid, bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah: yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang paling tertinggi itu adalah manajer. Mari kita tinjau lebih dalam posisi kontrol ini. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih, menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, ini kayaknya ada gangguan gitu. Jadi begini. Oke, sudah. Oke. Oke, saya lanjut ya, Bapak Ibu. Biasanya guru-guru yang menggunakan restitusi penghukum itu biasanya dia akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Biasanya begitu kata-kata yang sering disampaikan kepada murid. Selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Biasanya juga seperti itu. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berakhir, yaitu cara dia. Jadi boleh dibilang ini lebih ke monoton. Jadi untuk posisi restitusi yang pertama, penghukum, itu biasanya guru hanya memakai caranya dia. Dan kata-katanya itu bisa saya ulang. Yang pertama itu, patuhi aturan saya, awas ya. Biasanya juga ada, kamu selalu saja yang salah. Atau biasanya selalu pasti, selalu yang terakhir selesai, mengumpulkan tugas kah atau apa. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara, tidak ada cara yang lain, yaitu caranya saja yang bisa menyelesaikan. Kemudian next, yang berikutnya, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini ya. Yang pertama itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini saya juga pun sering mengatakan seperti ini ya. Cuman saya setelah saya masuk di guru penggerak, baru saya tahu ternyata dia masuk di pembuat merasa bersalah. Yang kedua, berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Kemudian ada juga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi kata-kata ini membuat anak itu merasa bersalah atas perbuatannya. Di posisi ini
murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka pasti ketika kita melontarkan kata seperti ini, dia akan merasa dia sangat buruk. Karena kita buat dia merasa di posisi merasa bersalah. Ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi itu yang restitusi kedua, yaitu yang pertama, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, biasanya seperti ini, ayo bantulah demi bapak ya, atau demi ibu ya. Kemudian, ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Jadi seolah-olah kayak memberikan pertanyaan, membuat anak itu ingat kembali apa yang pernah kita perbuat. Ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian yang berikutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan, atau nanti ibu atau bapak bantu bereskan, atau nanti bapak bantu. Lanjut pak, bapak ibu. Biasanya kata-kata yang keluar itu, ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu atau bapak yang bereskan atau selesaikan. Ini bagus, kalau kita lihat dari sisinya mungkin bagus kita berteman dengan anak. Tapi ada hal negatif yang timbul, yang muncul kalau kita pakai restitusi sebagai teman. Di situ hal negatifnya yaitu dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha, jadi tidak lagi usaha. Jadi si murid lebih menitik beratkan ke gurunya, ada bantuan dari gurunya. Oh kalau saya begini, ada guru ini yang bantu. Oh kalau begini, ada bapak ibu ini yang bantu. Itu hal negatifnya. Hal negatifnya yang akan muncul seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu pemantau. Pemantau di sini yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang sering muncul, yang sering disampaikan oleh kalau restitusi pemantau yang pertama itu biasanya peraturannya apa? Dia lebih objektif, lebih ke aturan. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu terima? Biasanya kita melakukan seperti itu. Kalau kamu lakukan ini, sanksinya ini loh. Kalau kamu lakukan ini, konsekuensinya ini. Ya. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan. Nah, sebagian besar mungkin saya juga, ya kita sebagai guru, lebih ke arah pemantau, karena kita berbasis data yang kita peroleh. Nah, di situ bisa kita melakukan penilaian ke si anak, si muridnya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek posisi, daftar cek atau kalau kita sih daftar absensi atau daftar yang lambat atau apa, pokoknya data bahwa terkait catatan terhadap anak itu. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi ini maksud juga yang sudah kita lakukan, cuman
saya baru tahu ternyata kita masuk di pemantau, ya, menggunakan basis data. Nah, di restitusi yang paling tinggi yaitu posisi manajer, Bapak Ibu. Posisi manajer di sini, posisi terakhir manajer adalah posisi yang dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata biasanya kata-kata yang keluar ketika dia menginterogasi anak, ya. Kalau seorang manajer itu biasanya apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, kembali ke keyakinan kelas. Sebenarnya ada materinya itu keyakinan kelas. Bagaimana kita sebelum kita mengawali pembelajaran kita punya keyakinan kelas. Keyakinan di sini bukan peraturan, Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Apakah kamu meyakini? Ya. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Posisi pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul dikeluarkan oleh yang sudah masuk di restitusi manajer. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Jadi kalau kamu memperbaiki A, apa yang terjadi pada dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita di posisi manajer, kita mengarahkan siswa itu untuk mencari masalahnya sendiri, ya, kemudian menentukan solusinya sendiri yang jadi keyakinannya, ya. Kalau kita yang tentukan biasanya anak kadang setuju atau tidak, ya kan. Tapi kalau sudah keyakinan itu dari dirinya sendiri, ya, insya Allah dia yang akan bertanggungjawabkan itu. Nah, ini posisi yang paling tertinggi yaitu manajer, ya. Dalam melakukan ini tidak menutup kemungkinan kita kembali lagi ke pemantau atau teman, tergantung situasi dan kondisinya bagaimana, ya. Tetapi untuk memerdekakan anak, ya, untuk memerdekakan anak kita harus lebih masuk pada segitiga posisi restitusi yaitu manajer, ya. Bagaimana kita bisa menggali potensi dari diri si anak, ya, karena yang melakukan si anaknya sendiri bukan kita, ya. Sebagai contoh, salah satu contoh ilustrasi, seandainya Bapak Ibu saya suruh kepal tangannya Bapak Ibu seperti ini, dan di dalam sini ada yang berharga, ya, Bapak kepalkan tangannya Ibu, Bapak atau Ibu silakan kepalkan. Dalam ini ada yang berharga. Sekarang saya tanya, apakah Bapak akan buka kepalan tangan Bapak Ibu ini kalau saya yang minta atau teman Bapak yang minta? Kira-kira bagaimana? Tidak. Tidak ya? Tidak ya? Yang bisa buka ini siapa? Iya, itu Ibu. Jadi yang bisa buka ini kita. Yang bisa kontrol ini kita sendiri, Bapak. Ya, kalau ini berharga, walaupun dibujuk, dirayu dengan apapun, kita tidak akan buka. Nah, sama ini dengan anak. Ya. Yang ada pada dalam diri anak itu sendiri yang tahu. Posisi kita sebagai guru, bagaimana kita memunculkan itu supaya dia yang buka sendiri dan dia yang yakini sendiri tentang itu. Itu di posisi manajer paling tinggi. Di sini masih ada panjang penjelasan. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman. Seperti yang saya jelaskan, bisa kembali lagi ke posisi teman. Atau pemantau, bisa kita kembali.
Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi. Jadi ini kita lihat posisinya, kalau si anak sudah bisa diajak berdiskusi, ya, sudah bisa diajak untuk mengeluarkan unek-uneknya, terus bisa menganalisis masalahnya sendiri, baru bisa kita masuk di manajer. Tapi kalau belum bisa, kita bisa masuk ke pemantau atau teman, posisi resisten teman. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi yang paling tinggi manajer. Kita berusaha, saya pun berusaha bisa sampai di posisi itu. Memang butuh proses. Di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, ya, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Di bawah ini ada contoh kasus terkait penghukum, ya. Ada suara TV, mungkin saya skip dulu Bapak Ibu. Saya coba masuk di sini Bapak Ibu. Saya masuk di restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, memperbaiki bukan merubah, memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Seperti yang saya jelaskan tadi, murid itu diajarkan untuk mencari solusinya. Ya, bukan kita yang menentukan solusi itu, tapi murid itu yang menentukan solusinya untuk masalahnya sendiri, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat dari Kosen 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi di sini setelah si muridnya, siswanya berbuat salah, ya, bagaimana kita berada di posisi manajer supaya siswa itu bisa menemukan sendiri tujuannya, sehingga bisa menerapkan disiplin positif pada dirinya. Ya, jadi kebanyakan kita kalau siswa itu bersalah, kita berada pada posisi yang mana, Bapak? Dari 5 tadi. Penghukum, terus ada pemantau, ada juga teman. Ya, ada juga teman. Ya. Jadi kita lebih cenderung melakukan menjas si anak, bahwa kalau mau lakukan ini konsekuensinya, ya. Atau kita sering juga kita buat seperti ini, Bapak Ibu, membuat anak itu merasa bersalah. Sering itu, saya pun sering seperti itu. Ketika anak berbuat salah atau anak berbuat hal yang tidak sesuai dengan kemauannya kita, ya, kadang kita menyampaikan itu dengan nadanya kita tinggi, dengan harapan lebih banyak yang mengetahui, padahal sebenarnya itu keliru, Bapak Ibu. Sama saja menjatuhkan mental si anak, membuat anak itu merasa bersalah. Dia merasa saya tidak ada lagi, tidak ada gunanya lagi. Ya, saya sudah buat banyak orang kecewa. Saya pun masih sering membuat seperti itu, ya, membuat anak yang tanpa kita sadari ternyata itu masuk di kategori membuat anak itu merasa bersalah. Ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Melalui restitusi, kita ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ya. Restitusi menguntungkan korban, ya, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ya.
Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Jadi kalau kita pakai segi restitusi ini tidak ada yang dirugikan. Si korban dan pelaku itu sama-sama menang. Ya, si korban mendapat haknya, si pelaku mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, tidak ada yang dijatuhkan di sini. Mungkin saya masuk, Bapak Ibu lanjut ya, yang panjang materinya. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan, ya, dengan membayar sejumlah uang atau apalah, atau mungkin dengan memberi hukuman, ya, memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar meminta maaf, ya. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahannya dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukan pada upaya perbaikan diri. Jadi kalau kita melakukan hukuman atau meminta maaf, ya, tidak ada perbaikan diri dari si pelakunya, ya, yang lebih bersifat internal, biasanya selalu menebus kesalahan, ya. Orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi ini sehingga terasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak terjadi. Nah, ini yang masih sering kita terapkan. Ketika anak berbuat masalah, kita suruh meminta maaf. Dengan melakukan minta maaf maka selesai. Padahal ada yang lebih besar lagi, bagaimana membuat si anak yang pelaku untuk memperbaiki dirinya, mengevaluasi dirinya. Kalau kita kan biasanya minta maaf, oke, selesai, damai sudah, ya, fix, nggak ada lagi, ya. Tapi belum ada kita melakukan bagaimana perbaikan diri dari si anaknya ini. Ada nggak perubahan? Kan yang kita butuh itu, Pak, ya, Bapak Ibu, yang ada perubahan nggak dari si anak, dari si pelaku ini? Yang berikutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi memperbaiki hubungan. Di sini restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi seorang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Jadi kadang anak-anak kan beda-beda, Bapak Ibu, ya. Bagaimana dia ingin diperlakukan, bagaimana dia ingin mencari jati dirinya sendiri. Ya. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Jadi lebih ke refleksi. Refleksi, proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Lanjut, Bapak Ibu. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, kita memberikan tawaran, kita memberikan pilihan-pilihan, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Kalau kita memaksa, pasti anak akan bertanya, kalau saya tidak lakukan ini, apa yang akan terjadi pada saya? Apa yang akan saya dapatkan? Nah, misalnya, mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Ya. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya, tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok. Biasanya seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita tidak melakukan apa yang dilakukan guru, biasanya mereka akan merasa terasingkan dari kelompoknya.
ya. Makanya itu Bu, Bapak Ibu, ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan peraturan. Keyakinan kelas itu ciri-cirinya yang pertama, kata-katanya bukan kata-kata yang negatif, tapi kata-kata yang positif. Sebagai contoh mungkin seperti ini Bapak Ibu. Kalau di kelas tidak boleh keluar masuk, itu kata-kata negatif. Ada kata-kata tidak boleh, ada kata larangan. Nah, kesepakatan kelas itu namanya bukan aturan seperti, bukan larangan seperti itu, tapi dia kata-kata yang positif. Sebagai contoh, ya, di kelas harus memperhatikan atau mungkin pada saat diskusi semua siswa mendengarkan ketika ada teman yang berbicara. Itu kesepakatan kelas dan itu kalimat positif. Kesepakatan kelas, makanya harus ada kesepakatan. Kalau kesepakatan sekolah ya bisa masuk peraturan sekolah atau hasil dari rapat yang biasa kita lakukan, peraturan dari rapat. Lanjut Bapak Ibu, ketidaknyamanan atau mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga tersakiti. Maka mereka berpikir itu impas, ya. Jadi impas. Jadi kalau mereka menyakiti orang, yang pastinya mereka akan disakiti juga oleh gurunya. Mereka akan berpikir seperti itu, akan dijudge oleh gurunya, akan diadili oleh gurunya. Jadi mereka merasa impas. Saya sudah juga dapat imbasnya. Padahal sebenarnya bukan itu. Yang kita inginkan bagaimana anak ini, si pelaku ini melakukan refleksi dengan tadi 5 restitusi itu yang paling tertinggi manajer. Bagaimana kita gali si anak untuk bisa menentukan apa solusinya terhadap yang dia lakukan. Apa masalahnya? Biasanya anak kan ada banyak yang mau cari perhatian, mau mungkin dia lebih aktif, ya. Orang bilang jahil atau apa kan, lebih aktif, padahal dia lebih aktif ingin diperhatikan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Memaksa melakukan restitusi itu bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Ya, jadi kita melanggar, boleh dibilang kita melanggar hak asasi manusia. Anak juga kan punya pilihan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Yang berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita menuntun. Bagaimana kita menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya. Anak-anak ini kan punya potensi masing-masing. Ya. Kalau saya tanya Bapak Ibu, ada istilah dulu, guru itu memberikan catatan di lembaran, murid itu sebagai kertas putih. Kita guru memberikan catatan kepada mereka. Kita tulis apa di situ? Ada kan seperti itu Bapak Ibu ya? Istilah seperti itu. Kira-kira itu benar atau salah Bapak Ibu? Benar. Ya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira pendapat itu benar atau salah atau keliru? Boleh. Benar. Bukan salah, bukan benar, tapi boleh. Boleh ya? Iya. Oke. Bagaimana bisa salah bukan benar? Oke ya. Bukan salah. Ada pendapat dari Pak Islam tadi, Tapi boleh. bukan salah, bukan benar, Boleh, tapi tapi boleh. boleh. Lakukan. Oke. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ada yang namanya menebalkan kodrat anak, menebalkan jati diri anak. Nah, sebenarnya itu agak keliru Bapak Ibu. Anak itu bukan selembar kertas putih, bukan. Anak itu sudah ada tulisannya di kertasnya itu Bapak Ibu. Sudah ada. A, B, C, D sampai apa sudah ada tulisan. Cuman belum tentara Bapak Ibu. Masih samar-samar. Ada yang sudah tentara, ada yang masih samar-samar. Bahkan ada yang belum tentara sama sekali. Nah, tugas kita itu Bapak Ibu menebalkan hal-hal yang positif dalam diri anak itu, kita tebalkan. Hal-hal yang negatif itu yang kita samarkan. Itu sebenarnya yang saya pun masuk grup penggerak di awal materi modul 1.1 saya sudah merasa seperti ditampar keras, ditampar kencang. Sempat saya berpikir berarti selama ini apa yang ada di
mindset saya, di pikiran saya tentang guru itu salah kaprah. Salah. Ya. Kita guru mengajar, saya pun seperti itu Bapak Ibu. Bahwa di kelas itu kita yang kontrol. Aturannya kita yang kita pakai. Itu yang pertama dulu saya dapat. Bahwa kita itu aturannya kita pakai. Anak-anak itu ikut aturannya kita. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya lebih bagus coba kalau kita berikan anak itu, tentukan kesepakatan kelas yang kamu mau di kelas itu. Jangan dari kita. Biarkan anak-anak itu yang memberikan apa. Mereka tulis apa di situ. Silakan tempelkan di kelas atau di mana. Ditulis apa yang kamu mau dalam proses pembelajaran ini. Modelnya bagaimana, caranya bagaimana Bapak mengajar, silakan kamu yang tentukan. Itu kesepakatan kelas. Karena kalau kita sendiri yang tentukan tujuan diri kita sendiri, otomatis akan lebih bertanggung jawab kita dengan itu. Begitupun anak. Kalau anak itu yang tentukan kesepakatannya, saya yakin dia akan merasa lebih bertanggung jawab dengan itu. Dia tidak ada namanya merasa bersalah. Kalau saya tidak lakukan ini, pasti ada hukumannya ini. Ya. Itu yang dinamakan dengan kesepakatan. Sebenarnya ada materinya di kesepakatan kelas. Kemudian juga ada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang mungkin sudah Bapak Ibu tahu sendiri, yang sudah disampaikan oleh Bapak waktu Bintek, bahwa guru itu adalah mengibaratkan guru itu sebagai seorang petani. Di sini Bapak Ibu juga ada yang bergelut di bidang pertanian, jadi pasti tahu bagaimana kalau jadi seorang petani. Ya, yang pertama itu kita siapkan lahannya dulu Bapak. Lahannya itu apa? Sekolah. Petani Pak. Sekolah yang kita siapkan dulu. Sekarang sekolah ini sudah cocok kah? Sudah sesuai untuk menanam bibit yang unggul. Nah itu dulu. Sekolah, lingkungan kelas, itu yang kita siapkan dulu. Kemudian bibitnya. Anak-anak di sini banyak karakternya Bapak Ibu. Tidak satu itu semua bibit padi di sini. Ada yang bibit jagung, ada yang sayur-sayuran. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, untuk memperlakukan tanaman padi, jagung atau sayur-sayuran dan buah-buahan, apakah sama atau tidak? Misalnya menanam padi, menanam jagung atau menanam ubi, kira-kira perlakuannya sama tidak? Perlakuannya sama, perjalanannya beda. Maksudnya perlakuannya untuk tanaman itu pasti beda ya. Perawatan mulai dari cara tanamnya pun sudah beda. Kalau tanam padi, Ya. rumput ada. Nah, Kalau tanam rumput tidak ada padi. nah. Misalnya kalau kita tanam padi, beda dari cara tanamnya sudah beda. Dari cara perawatannya pun sudah beda. Obat-obat yang dipakai untuk itu pasti beda-beda, ya kan? Begitupun anak Bapak Ibu. Begitupun siswa Bapak Ibu. Ya. Begitupun siswa kita Bapak Ibu. Tidak bisa kita samakan Bapak Ibu. Si A, si B, si C, si D tidak bisa kita samakan. Ada perbedaan. Sebagai contoh, saya kasih contoh ya. Ini saya juga baru belajar, mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan menggurui. Saya hanya ingin menyampaikan, berbagi apa yang saya dapatkan. Sebagai contoh Bapak Ibu, saya memberikan tugas ke anak-anak. Saya kasih tugas, silakan buat clipping. Saya sudah tentukan itu tugas clipping. Padahal tujuannya saya kan bukan itu. Tujuan pembelajaran kita bukan untuk pandainya anak itu membuat clipping. Iya kan Bapak Ibu? Tujuannya kita bagaimana anak itu mengerti materi apa yang mau dibuatkan clipping. Itu kan sebenarnya tujuan pembelajaran. Nah, sebenarnya salah kalau saya silakan kalian buat clipping. Itu keliru. Ya, silakan kalian buat tugas bentuk apapun, apakah clipping atau apa. Yang penting materinya, pemahamannya kamu tentang materi ini sampai. Jadi tergantung anak, dia bisa pilih. Saya Pak, maunya buat clipping aja Pak. Atau saya Pak, maunya saya daripada repot saya cari buku gambar Pak. Saya maunya ditulis saja Pak di buku. Nanti saya gambarnya saya tempel di kertas buku. Oke, nggak apa-apa. Kan tujuannya nyampe juga kan? Sampai tujuan pembelajarannya kita.
Atau mungkin anak, Pak, Bu, saya malas kalau mau menulis. Saya lebih suka kalau saya ketik, Bapak Ibu, dalam bentuk Word. Kan sebenarnya itu kita memunculkan minat anak, berarti dia pandai di bidang IT. Silakan, tujuannya kan sama. Bentuknya berbeda, tapi tujuannya sama. Itu kan tidak ada masalah. Sama aja dengan kita kalau mau, semua tujuannya kita dalam beragama kan mau ke surga. Semua mau ke surga, tapi jalannya kan beda-beda. Ada yang lewat udara, lewat darat, lewat laut. Tidak ada masalah. Yang penting tujuannya tetap sama. Sama dengan anak. Iya, sama dengan anak. Mungkin ada yang sampainya agak cepat, ada yang lambat, itu tidak ada masalah. Yang penting si anak paham dulu materi yang kita mau itu apa tujuan pembelajaran. Oke Bapak Ibu, saya lanjut Bapak Ibu di yang terakhir. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu sehingga murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi, demikian juga kebutuhan orang lain. Jadi kalau si anak sudah tahu kebutuhan dirinya, sudah tahu kebutuhan orang lainnya, kalau kita sudah melakukan restitusi, insya Allah siswa kita semua pasti akan lebih baik lagi. Ya, tidak ada lagi yang hal-hal yang kita tidak inginkan. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Biasanya lebih ke perasaan sedih, kesepian, menunjukkan. Jadi kita tanyakan dulu, perasaan ini bagaimana sebenarnya? Saya kalau menanyakan anak-anak, biasa saya panggil sendiri, misalnya saya tanyakan perasaan yang kamu rasakan apa? Guru BK nanti tanya sama Pak Farid, perasaan Farid apa Pak? Ya, sama tahu dapat solusi Bapak Ibu. Kesepian dia. Jadi saya tanyakan dulu perasaannya apa yang dia rasakan saat ini. Apa dia rasakan? Karena biasanya anak itu melakukan Kesepian dia. itu kan dipengaruhi dari ada apa dari atau apa perasaannya. Jadi kita tanya apa yang kamu rasakan, sedih kah, jengkel kah, atau apa? Nah dari situ baru kita gali Bapak. Sekarang kan pakar psikologi itu harus ada. Iya. Jadi dari situ bisa kita tahu, oh ini anak mungkin ada masalah di kelas. Oh ini anak mungkin ada masalah di kelasnya. Oh dia kurang diperhatikan atau bagaimana. Sabar Dia Pak. jujur sendiri Bapak Ibu. Dia akan jujur sendiri tanpa kita paksakan. Kemudian ini kayaknya yang terakhir. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Ini sama juga dengan kita Bapak Ibu. Saya pun lebih sering mengomentari orang lain daripada mengomentari diri sendiri. Saya pun merasakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana biasanya kan begini di kelas. Siapa yang belum tugas? Pasti ada komen. Itu dia juga belum kumpul Pak. Itu mengomentari temannya, tapi dia tidak berani komentari dirinya. Kenapa saya belum kumpul tugas? Ya, biasanya kan seperti itu Bapak Ibu. Atau kita kasih ada yang lambat. Yang lambat sini. Kenapa lambat? Banyaklah. Kenapa dia lambat atau apalah? Pasti dia ngomong. Sana juga Bapak tadi lambat sama dengan saya. Ya. Atau saya Pak belum, atau ini teman saya gara-gara dia ini saya lambat, atau gara-gara tunggu dia saya lambat. Tanpa dia komentari, gara-gara siapa? Gara-gara dirinya. Dia lebih sering gara-gara Pak saya tunggu teman, atau biasanya gara-gara tidak ada kendaraan. Tanpa dia komentari dirinya sendiri. Kenapa sampai tidak dia lambat? Dia tidak bisa refleksi dirinya sendiri. Nah, tugas kita bagaimana kita membantu murid untuk bisa lebih banyak dia mengomentari dirinya sendiri tanpa mengomentari orang lain. Ini pendapat dari Dr. William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri
orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Betul. Ini bukan saya mengatakan, tapi saya mengutip dari Dr. William Glasser. Ya. Oh, ini masih ada. Terus yang berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, ini yang sementara kita pendidikan karakter. Ya, bagaimana dalam proses restitusi sendiri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Jadi ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu bapak tidak terlalu mempersoalkan atau tidak mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tetapi mari kita bicara tentang apa yang kamu akan lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Jadi di sini intinya bukan permintaan maaf pada hari itu yang diinginkan, tetapi tindakan untuk hari esok terkait dari permintaan maaf itu yang diharapkan. Itu dari apa yang dimaksud dari penjelasan tadi. Bapak tidak mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, ya? Tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Yang hari ini sudah terjadi hari ini, tapi untuk besok itu yang kita rencanakan hari ini. Ya. Lanjut Bapak Ibu, restitusi itu memuatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabnya tentu bisa. Asalkan kita belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekankan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Bagaimana kamu akan berubah? Jadi di sini kita lebih memberikan penguatan kepada anak, ya, menekankan apa yang akan kamu mau lakukan dengan kesalahannya kamu kepada dirimu. Apa yang kamu mau lakukan untuk perubahan ini? Kan kita mau ke perubahan kan? Ya. Guru itu pertanyaannya bisa ubah dari dirimu sendiri. Bagaimana kamu berubah? Bagaimana caranya dia berubah? Apa yang akan dia lakukan? Ya. Berikutnya restitusi fokus pada solusi. Ini seperti saya jelaskan tadi, restitusi itu bukan memberikan solusi, tapi kita fokus pada solusi. Biarkan anak itu yang mencari sendiri solusinya. Kita sebagai guru, sebagai fasilitator memfasilitasi itu, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi-potensi dirinya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini biasanya yang saya pun masih Bapak Ibu, karena kalau anak sudah berbuat salah, kita anak itu biasanya kan terbersihkan di kelasnya kah atau di kelompoknya. Nah, bagaimana kita kembalikan lagi anak itu masuk di dalam kelompoknya itu, jadi tanpa ada rasa bersalah atau tanpa ada saling menjatuhkan antara mereka. Mari kita lihat praktik pendidikan kita yang seringkali memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Misalnya seorang anak TK bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengar dongeng dari gurunya. Anak itu disuruh keluar dari kelompoknya. Karena kita sering seperti itu. Ya. Atau anak itu diminta duduk di belakang kelas atau di pojok kelas bahkan. Disuruh keluar dari kelas, bahkan disuruh keluar dari kelas. Ke kantor guru, seringkali kita abaikan. Saya pun masih seperti itu kemarin pembelajaran. Kalau anak-anak yang tidak pakai olahraga, saya suruh keluar. Tanpa ada pembimbingan lagi, padahal kita belum tahu apakah anak itu mungkin dia butuh bimbingan atau tidak perlu lagi, tidak ada lagi gerakan selanjutnya terhadap anak itu. Contoh Bapak Ibu, kasus yang saya dapat kemarin,
Ini saya cerita sedikit kasus terdapat kemarin di kelas 10 kalau nggak salah. Saya suruh ganti pakaian olahraga, semua sudah ganti. Anak ini tetap pakai pakaian olahraga di dalam, tapi dia tetap memakai rok. Anak itu bercadar, Bapak Ibu. Anak itu bercadar. Saya tanyakan, kenapa kau tidak mau pakai olahraga? Saya pakai pakaian olahraga, Pak. Ada di dalam. Tapi saya bilang, kau masih pakai rok? Iya, saya masih pakai rok, Pak. Karena saya tidak mau kelihatan lekuk-lekuk tubuh. Anak ini mungkin sudah ditanamkan dari orang tuanya memang fanatisme ya. Mungkin guru agama Pak Israt mungkin lebih tahu. Jadi saya tanyakan, saya sampaikan bahwa baju olahraga itu dirancang bukan tidak sempit, ya, longgar. Training itu dirancang longgar, tidak ada yang sempit. Jadi kemungkinan untuk muncul kelihatan logo-logo tubuh itu tidak mungkin. Dan itu anaknya kekeh tidak mau saya Pak. Lebih bagus saya tidak ikut olahraga atau saya lepas dong. Itu pernyataan dari anak. Dan itu belum saya temui orang tuanya. Dan karena saya mau undang orang tuanya ketemu dengan kita, saya mau panggil juga guru agamanya dan kepala sekolah, guru agama. Karena begini, pada saat itu kalau saya yang jelaskan tentang agama, dia tidak akan merasa bagaimana. Karena saya kan guru olahraga, iya kan? Walaupun itu benar mungkin, tapi tidak ada penguatan. Nah, guru agama lah yang bisa memberikan penguatan. Karena saya takut Bapak Ibu, ini sensitif, ranahnya ranah sensitif. Salah kita mengambil keputusan berbahaya untuk kita, Pak. Karena ini ranahnya sensitif. Karena di sini tidak ada pelarangan anak-anak yang berkata. Tadi pagi itu siswa saya datang ke saya, Pak, boleh nggak saya pakai sarung? Silakan, tidak ada yang larang. Karena di sini kan tidak ada larangan anak-anak yang menggunakan cadar. Ya. Jadi itu yang masih saya pikirkan, saya diskusikan juga dengan teman-teman CGP dan mereka sampaikan harus begitu Pak jalan yang Bapak ambil. Bapak ambil undang orang tuanya, karena kalau cuma siswanya takutnya apa yang kita sampaikan dia sampaikan ke orang tuanya mungkin ada yang kurang atau ada yang lebih. Itu yang berbahaya karena ini sensitif. Jadi saya sampaikan di sini berhubung pas ini saya sampaikan mungkin saya akan undang orang tuanya. Nah, kelas 10 kalau tidak salah. Iya, kelas 10. Betul, kelas 10. Dia bercanda. Oke, next Bapak Ibu sedikit berbagi. Itu yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan apa yang saya sampaikan ini masih kurang, ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya atau seperti apa, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Mari, betul ada yang ingin bertanya? Karena memang kesepian Karena sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya juga belum. Yang ditahu sendiri kan juga sampaikan ke guru-guru bahwa saya. Oke, silakan Pak Farid. Terima kasih. Jangan kesepian, nggak mau tanya. Ini mau masalah tadi saya dengar juga ada industri. Pas-pasan orangnya. Pas-pasan kasih keras-keras sih. Saya tadi Pak dengar dari sini suaranya industri keras sekali Pak. Tegur anak-anak itu, woi. Saya dengar sini Pak kayak jantungan saya Pak, apalagi sama anak-anak itu. Jadi apakah yang dilakukan industri itu betul atau bagaimana itu? Contoh, itu contoh ya, dia langsung dapat langsung ya. Mungkin karena orangnya disebut di sini ada, boleh mungkin langsung klarifikasi apakah itu bentuk teguran atau memang panggilan. Karena begini Bapak Ibu, ada yang namanya pembelajaran itu tentang kodrat kultur, kodrat anak, kultur anak. Kita ini kan hidup tidak semuanya sama di pesisir pantai. Kita ini ada yang hidup di pegunungan, ada yang hidup di daerah
Biasanya Bapak Ibu yang hidup di pesisir pantai ngomongnya itu harus keras. Di gunung itu biasanya kecil saja karena hening. Ya, nah, itu seperti itu. Nah, itu sama Bapak Ibu dengan anak. Dengan anak sama juga. Ya, karena di sini kan kita ada berapa, ada yang dari Ambesia, itu kan daerah pantai. Ya, Nepanga juga itu daerah pantai. Ya, anak-anak mungkin kita tegur seperti yang Pak Farid sampaikan. Anak-anak kita tegur dengan bahasa halus atau bahasa yang kita anggap itu halus ya, tapi si anak mungkin tidak, dianggap sudah kasar sekali karena mungkin dia hidup di daerah yang mungkin tidak perlu dengan suara keras kalau bicara. Nah itu kadang-kadang yang kita salah kaprah. Kau ini dikasih tahu begitu, ya, dikasih tahu begitu kau sudah melawan, padahal dia merasa dia kayak dibentak karena dia tidak terbiasa seperti itu Bapak Ibu. Nah sama juga dengan Pak Farid sampaikan tadi, mungkin si Ibu Sri ini sudah terbiasa dengan itu, sudah terbiasa, ya. Dan anak itu pun sudah terbiasa melakukan seperti itu, karena sama, ya kan? Iya, kadang kita kan ini kita sampaikan, coba anak-anak, jadi anak-anak yang mungkin kayak dari Kota Raya atau dari mana ya, orang Jawa biasanya ya. Kalau orang Jawa itu kan dia lembut kan. Kita merasa mereka bapak ini kayak Basua atau marah atau apa ini, iya kan? Padahal karena kulturnya kita begitu, kodratnya kita seperti itu, karena kita salah tangkap sama anak itu, anak jadi malas bekerja. Kenapa kau malas? Bapak bentak, iya kan? Padahal bukan seperti itu ya, dari sama kita, diri dari sama kita lagi. Oh iya, mungkin anak ini kita cari tahu, oh anak ini tinggalnya di mana, ya. Makanya ada yang namanya kalau di kurikulum Merdeka itu ada asesmen diagnosis. Jadi kita nilai dulu anak itu di awal, mulai dari kesehariannya, tinggalnya di mana, bisa. Oke Pak Farid, bagaimana Pak Farid? Mantap. Jadi memang Salah kaprah dia dikira orang tidak sama juga ada. dengan kita di sini Bapak Ibu, sama juga dengan kita di sini di lingkungan. Dia jawab karena Di dia ruang dia guru sering tadi. sama ini. Kalau saya keras kalau bicara. Jadi di antara saya kadang diskusi saling bentak. Padahal itu memang gaya saya bicara seperti itu. Sebenarnya kayak dia orang marah, padahal sebenarnya tidak. Hatiku itu lembut Bapak Ibu. Ada sedikit. Tapi Ibu Rika tadi ada. Silakan Ibu Rika. Silakan Ibu. Terima kasih Ya, terlalu atas banyak. waktunya. Jadi saya ada sedikit, ada tadi dibilang kalau kita menerapkan aturan misalnya itu harusnya dari anak-anak kan. Tapi melihat kondisi sekarang, anak-anak sekarang, kalau mereka yang buat aturan terus kita kewalahan. Jadi jujur saya itu di kelas-kelas saya punya aturan saya, dan itu sudah disepakati setiap kelas ya, satu kelas itu sudah sepakat. Aturan saya itu kalau saya sementara mau menjelaskan atau sementara mengajar, tidak ada yang cerita atau keluar masuk kelas. Kemudian yang kedua, kalau saya sudah masuk dan saya sudah absen, kalau orangnya tidak ada, itu saya kasih alfa. Ya, tapi saya bilang itu tergantung situasi. Kadang saya motivasi anak-anak itu bisa, ibu saya dikasih alfa tadi, oh iya saya kasih alfa, ibu bisa hapus itu alfa, yang penting kau kerja ini pekerjaan tugas ini, kalau kau bisa ibu hapus itu yang alfanya. Jadi mereka ada semacam motivasi. Jadi yang saya tanyakan, apakah cara saya itu keliru atau bagaimana? Memang guru anu memang apa semua kata itu, guru apa semua kata dia memang Kesepakatan yang dimaksudnya kesepakatan kelas itu, kita arahkan anak-anak itu menentukan kesepakatan kelas yang dia mau seperti apa. Tapi kita kasih kebebasan, kita tetap arahkan kesepakatan apa yang kamu mau. Seperti yang ibu bilang tadi, ketika ibu menjelaskan, itu bisa sendiri anak yang tulis. Maksudnya begini Bapak, kalau kesepakatan itu anak-anak sendiri yang tulis, yang tetapkan, dia punya tanggung jawab. Tapi kalau kita yang tetapkan, kita yang tentukan, anak itu kayak merasa beban. Ada yang
merasa paksaan yang dia harus lakukan ini, bukan dari dirinya sendiri, bukan dari hasil kesepakatannya mereka bersama. Ya. Anak-anak itu pasti akan tulis begini Bapak Ibu, kalau kita suruh buat kesepakatan. Jangan ribut, tidak boleh ribut. Itu pasti akan ditulis, tidak boleh ribut, mereka tidak boleh keluar masuk, ya kan? Tidak boleh jahil. Itu kan tidak ada sama kita sebenarnya. Tapi mereka ingin itu ada di dalam kelas. Karena tujuan kita itu supaya yang pertama kali itu pun ada di filosofi Bapak pendidikan kita menciptakan proses pembelajaran di kelas-kelas itu menjadi tempat bermain, taman yang menyenangkan di situ. Bermain di sini dalam arti bukan bermain sesukanya mereka, bermain bukan. Ini nanti kita salah kaprah ya, tentang yang merdeka belajar ini anak-anak bukan. Merdeka belajar itu kita berikan kebebasan ke anak menentukan cara belajarnya sendiri. Tapi tujuannya kita yang tentukan, Bapak. Tujuannya kita yang tentukan. Tujuan pembelajaran kita yang tentukan. Bagaimana anak itu mencapai tujuan itu, biarkan mereka berkreasi. Tetapi tetap di dalam koridornya. Kita tetap memfasilitasi anak-anak. Misalnya anak-anak kayak kemarin contoh itu yang disampaikan yang saya observasi itu pembelajaran. Maunya Ibu Ketut menjelaskan itu presentasi silakan dibaca, dijelaskan. Baca sudah jelaskan, berdiri jelaskan. Sebenarnya itu kita memaksakan kita punya mau. Kita paksakan kita punya mau, anak itu harus begini kamu. Presentasinya harus baca saja buku apa. Tapi kan kita tidak tahu, siapa tahu anak itu maunya dia menuliskan supaya dia lebih lancar mungkin. Iya kan? Kan ada anak-anak begitu kan, susah ngomong tapi ketika dia menulis lancar dia ngomong. Kan ada seperti itu. Nah itu terjadi kemarin Bapak Ibu. Anak itu melihat temannya yang lain presentasi sendiri, dia tidak mau, dia bilang, Bu, saya boleh nggak tulis di papan tulis? Nah, Ibu Ketut bilang oke silakan. Nah itu sudah masuk sebenarnya. Ini sudah masuk di pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya. Nah, terkait sama Ibu Rifna tadi, tidak keliru Bapak Ibu, tidak keliru. Pelan-pelan kita memang harus menerapkan itu pelan-pelan. Saya pun masih seperti itu karena kita tahu sendiri ada pergeseran karakter anak-anak dari mulai masa peralihan dari pandemi kemarin. Kita tahu dampaknya besar terhadap anak-anak. Dan memang tidak semestinya harus langsung 100% tidak terapkan, pelan-pelan. Ya, mungkin sama Ibu Rifna di awal dia yang tentukan, tapi lama-kelamaan bisa dirubah, ya. Bisa berikan seperti sticky note, kertas atau apa yang berwarna-warni, kasihkan, tulis di situ apa yang kamu mau dalam proses pembelajaran ini. Nanti itu anak tulis, saya maunya belajar begini Bu, saya maunya begini, saya suka di kelas ini harus begini. Nah itu jadi kesepakatan. Karena kadang kita tidak pernah kan kita tanya. Saya sendiri begitu juga. Tidak pernah kita bertanya, selesai mengajar kita bertanya ke anak, bagaimana Bapak mengajar tadi atau Ibu mengajar? Kita tidak pernah, Bapak. Saya pun seperti itu sekarang. Tidak pernah. Kita hanya yang ada di mindsetnya kita, apa yang kita mau itu yang harus anak-anak lakukan. Tanpa kita tanya dulu ke anak, apa yang dia mau? Bagaimana modelnya saya mengajar tadi? Itu kan refleksi dirinya kita, evaluasi. Kita kan tidak pernah itu. Saya pun seperti itu Bapak Ibu, masih pelan-pelan, masih belajar. Izin lagi Bapak Ibu, saya di sini bukan menggurui, bukan sama sekali menggurui. Saya di sini ya guru yang baru seumur jagung Bapak Ibu, belum ada. Saya cuma mengimbaskan apa yang saya tahu. Siapa tahu bisa ada manfaat. Oke, mungkin pemerintah sudah cukup. Cukup. Tadi Terima kasih. Kita berbagi saja. ya, sharing. Sharing. Saya ini tujuannya berbagi, mengimbaskan. Pertama tadi ada disampaikan kenapa guru besar suaranya jangan jadi guru komputer. Untuk apa jadi guru kalau tidak suara? Yang tersebut tahu ya.
Yang kedua tadi ada yang sampaikan tadi ada siswa yang cadar tadi. Ya, artinya saya lihat ini juga sudah mulai berkembang. Nanti itu peran guru agama siap, kalau tidak siap berarti saja. Masih dini. Iya, jadi itu kalau itu dipanggil orang tuanya, itu saya sudah tanya itu. Biasa karakter itu tidak dibentuk di lingkungan keluarga. Ada masukan yang dari luar, kayak yang beberapa tahun lalu, itu rupanya ada ikut di Kota Raya, ada 2 orang itu dari Amnesia. Orang tuanya biasa-biasa saja, tapi saya bilang hati-hati Pak. Artinya ini barang, saya sudah tegur kemarin, Anda boleh pakai tapi menyesuaikan warna. Jangan aturan kau pakai karena ini lembaga punya aturan juga sama dengan di rumahmu dengan di sekolah itu beda. Jadi paling tidak kau menyesuaikan warna. Nah, kau hitam yang lain putih bagaimana? Oh nanti beda itu. Jadi ini barangkali masukan saja sambil sharing di sini itu saja barangkali. Yang kedua dengan ini kebiasaan kita menghadapi anak-anak yang bermasalah. Karena kita kemarin sudah dikasih pelatihan singkat dari ketua, itu saya ingat sekali. Jadi anak itu tidak bisa harus kita paksakan jadi A atau jadi B, tapi guru itu adalah mengawal dan menyampaikan bagaimana dia bisa keluar dari apa yang salah atau yang tidak mengikuti aturan di sekolah. Dan yang kedua ya, karena anak-anak itu sifatnya berbeda, jadi paling tidak kita tahu karakternya sama disampaikan tadi Pak Farjan. Jadi bagaimana caranya kalau memang punya masalah ya kita panggil dengan empat mata saja supaya tidak keluar kata-kata yang berlebihan, apalagi di depan guru pasti beda suasananya. Jadi itu saja barangkali harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak masukan yang sangat baik. Yang memang terkait jenis siswa yang bercerita satu hadapi sendiri tadi sudah dicerita. Memang agak dilema di sini. Ada juga sebenarnya materinya itu terkait dilema etika. Itu saya masuk di dilema etika namanya itu tentang aturan yang harus saya laksanakan dengan keseharian saya tentang kebenaran, keadilan dan kebenaran. Dilema etika keadilan dan kebenaran. Kadang kita berbuat adil belum tentu benar. Kadang kita tidak berbuat adil tapi itu paling benar. Itu ada dilema etika, materinya ada sebenarnya. Tidak masuk di sini. Terkait juga tadi bagaimana kita menghadapi anak-anak yang betul tadi. Kita di sini alhamdulillah sudah punya guru BK. Alhamdulillah ya. Bagaimana kita punya guru BK. Jadi kalau ada anak-anak yang bermasalah, marilah kita pelan-pelan harus bilang jangan saya salah ngomong nanti atau apa. Karena yang biasanya kita lakukan, kita selalu menjas si anak yang berbuat salah itu, ya, tanpa kita mencari tahu dulu anak ini berbuat salah kenapa, anak ini melakukan ini atas dasar apa. Kita kan langsung cari ini dia berbuat salah berarti dia salah, dia harus minta maaf. Tapi kita tidak pernah lakukan setelahnya itu. Sebenarnya kan yang lebih penting itu bukan pada saat proses hari ini, tapi bagaimana proses selanjutnya dari si anak kan. Itu kan yang tujuannya kita, dia berubah tidak dari hal itu. Kalau cuma proses hari ini selesai, hari ini minta maaf, oke selesai. Tapi yang kita mau kan selanjutnya, untuk seterusnya, bagaimana perubahannya itu, ya? Bagaimana dia bisa merubah tanggung jawab dengan apa yang dilakukan dari kata maafnya itu. Ya, terkait juga kalau yang Pak Zul sampaikan tadi itu memang harus dibicarakan secara bersama kita semua dulu sama-sama tentang membahas itu yang bercadar itu. Dan itu memang sudah saya bicarakan, saya undang orang tuanya, ya ada kasusnya. Itu saja Pak Zul dan saya Pak Zul. Mungkin ada dari ini Pak sebelum saya saya. Ya silakan Pak. Sebelum saya istirahat atau Lagi Pak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mengenai siswa yang bercadar ini, saya kebetulan biasa kalau mengajar pas di kelasnya,
saya menyampaikan kepada mereka tidak harus seperti itu. Yang satu tuh kepada mereka itu 5 waktu. Itu yang pertama, Pak. Kenapa saya tekankan seperti itu? Karena kalau anak-anak itu yang pakai seperti itu biasanya dengan orang lain pilih-pilih teman. Itu yang pertama. Biasa dia menyembunyikan ada sesuatu yang dalam dirinya itu tidak terbuka dengan kepada orang-orang lain, maka dia menentukan temannya yang harus sesama mereka. Itu yang pertama. Yang ketiga, biasa mereka itu hanya jadi dari dirinya, bukan dari orang tua, bukan dari keluarga. Ya seperti itu, seperti apa yang dikatakan Bapak tadi. Pak Zul biasa cuma karena dan teman di sana ada kelompok seperti itu yang biasa jadi. Nah, itu yang makanya saya mengajar itu di kelas. Saya Pak, mohon maaf kita semua, saya tidak menekankan harus berpakaian seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Yang satu untuk pertama sholat. Kalau 5 waktu sudah mantap, insya Allah yang lain-lainnya pasti bagus. Nah itu. Nah, kebetulan pas ada kepala sekolah ini, saya juga ini Pak kewalahan di bidang studi agama Islam. Yang seharusnya saya menuntut tuntutan di dalam kurikulum itu harus misalnya diajar mereka sopan santunnya, tapi di sisi lain Pak masih sangat kekurangan. Misalnya dari mengajinya, dari mewakili masih kurang, itu yang masalah di bidang saya kira-kira Pak. Itu saja barangkali yang saya perlu sampaikan dan saya setuju kalau memang diundang orang tuanya yang sesuai seperti itu dengan saya diperhadapkan dengan saya dari kepala sekolah. Itu terima kasih Pak inisiatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak. Udah tiada lagi ya? Sudah tiada lagi. Saya kira apa yang disampaikan tadi itu adalah institusi di dalam dunia pendidikan secara membatas yang tadi secara pokoknya ada 5 yang disampaikan. Saya kira kita semua sudah menjalankan apa yang disampaikan tadi, cuma barangkali yang selama ini lebih banyak kita jalankan adalah poin pertama dengan poin kedua, yaitu penghukum dengan membuat merasa bersalah. Yang paling kurang adalah yang terakhir, yang tadi sebenarnya yang harus dan dijalankan sekarang adalah manajer. Yang selama ini kita lakukan adalah yang masih selain dulu yang pertama dengan yang kedua tadi. Saya kira seperti apa yang disampaikan lalu di materi kurikulum Merdeka Belajar, saya kira pokoknya ada intinya ada di yang terakhir itu, di manajer itu. Bukan maunya kita, tapi apa maunya siswa. Dengan catatan akhirnya sama-sama kembali ke jalan yang benar. Yang mana itu, yang manajer itu. Tapi saya kira tetap diperlukan itu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Artinya dikolaborasi karena ada juga karakter siswa nanti yang di pertama itu baru dia bisa berubah. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan tentang materi diskusi ini. Kemudian tentang masalah berkembang ke masalah anak yang pakai cadar. Saya juga pernah mengalami tentang siswa yang bercadar. Tapi saya panggil apa solusinya kira-kira supaya bisa tentang masalah pengambilan foto untuk raporin. Tidak mau dia dipoto. Jadi ada beberapa orang di sini yang mau nih. Jadi setelah dipoto semua saya panggil. Kira-kira jalan keluarnya bagaimana? Maunya dia di film. Saya kasih bagaimana kalau di ruang khusus. Kemudian yang foto perempuan. Itu baru dia mau. Jadi
Saya tidak mau kalau laki-laki, apalagi di tempat yang terbuka. Saya kira memang harus dipanggil orangnya, dicarikan solusinya bagaimana jalan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagus dan pemahaman dari Pak Odang tadi sangat memang tujuan kita memang ke restitusi manajer. Restitusi manajer memang itu memang tujuan kita, tapi dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan kita kembali ke pemantau kah atau teman bisa tidak menutup kemungkinan kita kembali ke situ. Tapi tujuan utamanya memang kita ke manajer. Boleh kita pakai teman ya, tapi tujuannya kita bagaimana kita menggali si anak untuk menentukan dia punya solusi sendiri yang dia dapatkan dari dalam dirinya ya. Itu tadi yang seperti orang sampaikan, memang lebih sering, saya pun seperti itu, masih sering menggunakan menghukum atau melakukan yang membuat anak itu merasa bersalah. Kau tidak ingat kau punya orang tua. Nah, itu kan kata-kata seperti itu sebenarnya membuat anak itu merasa bersalah. Misalnya anak-anak itu berbuat seperti ini, kadang keluar gitu, tidak ingat nggak orang tua? Tidak ingat nggak teman itu bagaimana? Kau tidak ingat nggak kau capek bangun pagi kemarin? Karena sebenarnya itu membuat dia merasa bersalah. Dia bersalah pada dirinya sendiri, ya, bahwa dia ini sudah banyak yang dia kecewakan, teman gurunya lah, dirinya sendiri bahkan. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti kata orang tadi, ada karakter anak-anak memang yang beberapa orang yang memang harus diperlakukan seperti itu. Oke, terima kasih Kodang. Mungkin Ibu Haji silakan. Menarik berarti. Tidak mudah ya, karena guru itu orang yang mulia. Jadi kita bersyukur ada tambahan-tambahan. Juga guru itu sebagai pelajar seumur hidup. Jadi dengan adanya pencerahan seperti ini, kita insya Allah ya bisa berubah, bisa tidak hanya menjadi siswa, tapi memberi rule atau model. Jangan kalau lambat, padahal sering-sering lambat dulunya. Jadi mudah-mudahan dengan pencerahan seperti ini kita akan berubah dan menjadi contoh yang baik kepada siswa. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih masukan yang sangat bagus ya untuk saya pribadi juga. Dari Ibu Haji memang betul guru itu memang tidak mudah Bapak Ibu, karena yang dihadapi adalah makhluk hidup, bukan benda mati. Kalau benda mati kita kayak laptop, kita mau suruh kemana terserah kita. Tapi kalau anak-anak kan tidak. Kita maunya ke kiri, kalau dia tidak mau kan tidak bisa kita paksakan. Ya, memang tugas guru itu dari dulu memang guru itu memang mulia, ya. Tapi ada salah satu yang harus, guru itu juga salah satu sebagai panutan. Bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif ke anak, ya, itu bagaimana juga kita menyikapinya itu. Ya. Saya sudah di tugas aksi nyata saya yang berikutnya itu namanya pembuatan program kegiatan. Ya. Itu nanti sebentar ada dibicarakan. Saya sudah buat program dan sudah saya suarakan ke anak-anak. Setiap kalau saya piket, itu baru berapa kali saya coba piket, satu tangan satu sampah. Saya itu mau saya bawakan di bahasa daerah, bahasa Lauke, karena daerah sini kan daerah Lauke. Cuman saya belum tahu apa itu kalau diartikan itu satu tangan dan disingkat. Ya, itu dampak positif ke anak sudah terlihat Bapak Ibu, walaupun belum sampai yang namanya pelan-pelan, belum sampai 50% belum. Tanpa saya suruh pun, kalau saya pikir berdiri di situ, anak-anak langsung ambil sampah tanpa lagi saya suruh. Kalau yang pertama saya suruh ambil dulu sampah itu, jalan 2 sampah atau 3. Tapi ini mereka tadi begitu mereka lihat langsung dorong pungut sampah itu.
Dan ada beberapa anak belum sampai 50 anak, belum sampai lah, baru 20-an anak. Dan itu saya coba pelan-pelan, saya coba buat, dan semoga itu ada berdampak positif. Saya mau kembalikan lagi ruhnya kita dulu ini, sekolah ini. Sekolah ini ruhnya dulu itu memang anak kita ini. Ruhnya kita. Saya mau coba bangkitkan ulang supaya predikat yang pernah kita dapat itu kita kan betul-betul oleh memang begini sebagai pangai itu unggulan. Ya, guru-gurunya memang guru-guru unggulan. Jadi betul yang disampaikan Ibu Haji tadi. Mari kita pelan-pelan. Bukan harus langsung kayak membalikan telapak tangan. Mari pelan-pelan. Saya pun belajar Bapak Ibu. Saya pun belajar. Masih sangat masih proses belajar bagaimana menerapkan ilmu-ilmu yang sangat baik. Bisa kita sharing, bisa kita berbagi apa yang Bapak Ibu tahu bisa sampaikan. Kalau Bapak Ibu mau diobservasi model coaching dengan saya, silakan. Saya siap observasi seperti yang saya lakukan ke Ibu Ketut. Silakan. Kalau mau diobservasi boleh. Supervisi yang sebenarnya ini sedikit melenceng. Supervisi yang sebenarnya adalah supervisi yang bukan seperti yang apa yang Bapak Ibu bayangkan. Takut harus ada itu RPP, kalau tidak dicoret-coret dan sebenarnya bukan begitu. Supervisi akademik yang sebenarnya itu ada yang namanya pra-observasi, observasi dan pas-observasi. Jadi kita tanya aja apa tujuannya Bapak Ibu mengajar. Tanyakan, tuliskan apa aspek yang mau ditingkatkan. Setelah itu kita lihat dia mengajar. Dalam proses mengajar itu ada kita punya catatan, kita catat. Habis itu, setelah itu kita refleksi lagi si ibunya yang mengajar tadi dengan pertanyaan, dengan model berbasis coaching, mencari dia ibu guru sendiri itu mencari penyebab masalahnya dia bagaimana dan dia sendiri yang menentukan solusi. Soalnya begitu. Gitu. Kalau ada yang berminat silakan. Saya tidak. Tapi bukan berarti saya mengajari Bapak Ibu ya. Mohon maaf, saya di sini bukan berarti saya mengajari saya lebih pintar, saya lebih hebat, saya lebih jago atau apa, tidak sama sekali. Tapi saya di sini hanya untuk berbagi apa yang saya dapatkan. Semoga ini ada manfaat untuk kita, ada hikmahnya, ada berkahnya untuk kita, untuk proses pembelajarannya kita ke depan. Itu saja dari saya. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah ada penyampaian. Nah, ini enggak. Tidak usah di shopping ini. Hah? Yang kedua ini tidak usah. Tidak maksud di acara. Merekam saya. Merekam saya ini. Ini yang paling